Master, ini kan sebentar lagi sudah masuk ke bulan 7 penanggalan Tionghoa. Betul. Nah, ini kan dikenal dengan bulan yang serem. Wah, Bulan setan gitu ya. Iya loh, kemarin saya baca-baca itu WA, Mm-mm. lu ada yang kirim ketangkap setan dari apa CCTV katanya. Oke. Setannya kok bisa muncul kelihatan. Waduh, makin serem aja ya. Nah, jadi kesempatan hari ini kita akan banyak membahas tentang bulan 7 penanggalan Tionghoa ya, yang sering disebut Festival Hantu Kelaparan. Nah, ini apa sih? Kita akan sebentar lagi kita akan bedah bersama Master Xiang Yi ya. Kita akan membahas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan mengapa muncul Festival Hantu Kelaparan itu. Hai sahabat yang berbahagia, ketemu lagi kita dalam acara Chinese Culture Talk and Wisdom. Masih tetap bersama Master Xiang Yi. Apa kabar Master? Baik. Luar biasa ya hari ini ya. Ya, jadi kita juga doakan kepada seluruh sahabat kita dimanapun Anda berada, Anda selalu sehat, Anda selalu bahagia ya. Jadi Master, ini kan sebentar lagi sudah masuk ke bulan 7 penanggalan Tionghoa. Betul. Nah, ini kan dikenal dengan bulan yang serem. Wah, Bulan setan gitu ya. Iya loh, kemarin saya baca-baca itu WA, lu ada yang kirim ketangkap setan dari apa CCTV katanya. Setannya kok bisa muncul kelihatan. Waduh, makin serem aja ya. Nah, jadi kesempatan hari ini kita akan banyak membahas tentang bulan 7 penanggalan Tionghoa ya, yang sering disebut Festival Hantu Kelaparan. Nah, ini apa sih? Kita akan sebentar lagi kita akan bedah bersama Master Xiang Yi ya. Kita akan membahas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan mengapa muncul Festival Hantu Kelaparan itu. Betul. Nah, kita mulai Master. Ini pasti ada asal muasalnya. Kita tahu ya, budaya Tionghoa ini sudah ribuan tahun turun temurun sampai dengan hari ini dan dipercaya oleh banyak orang. Betul. Nah, ini pasti ada asal muasalnya. Latar belakangnya ini kenapa bisa ada? Asal muasal itu sebenarnya berbagai versi ya, ada banyak versi. Tapi yang paling tua itu berhubungan dengan Sang Wang Wuti. Tiga kaisar, 5 raja ya. Tiga kaisar, 5 raja itu. Jadi tiga kaisar itu adalah Rao Di ya, Rao Sun Yu, ya. Jadi tentang festival ini terutama berhubungan dengan yang di tengah, yang Sun Ti. Oke, dengan raja yang tengah tadi ya. Yang di tengah ya. Jadi raja yang tengah ini namanya Sun Ti. Kemudian diadopsi oleh semacam agama tertua di Tiongkok, yaitu Tao Jiao ya. Di Tao Jiao itu ada 3 hari besar dalam 1 tahun, yaitu Zhen Ye Shi Wu. Itu bulan 1 tanggal 15 Imlek ya. Imlek. Kemudian Qi Ye Shi Wu bulan 7 tanggal 15. Kemudian Shi Ye Shi Wu bulan 10 tanggal 15 juga. Betul. Jadi itu adalah Sang Yuan, Zhong Yuan, Xia Yuan. Nah, bulan 7 tanggal 15 itu adalah Zhong Yuan Jue. Zhong Yuan Jue dikatakan itu adalah hari lahirnya Sun Ti tadi. Lalu kenapa bisa menjadi festival? Itu tentu ada ceritanya. Ceritanya begini, Sun Ti itu dilahirkan dari waktu kecil itu sudah kehilangan mamanya. Jadi mamanya udah meninggal duluan ya. Kemudian papanya karena masih muda, jadi menikah lagi dengan yang lain. Nah, kemudian ibu tirinya ini melahirkan seorang adik buat dia. Adik ini namanya Xiang. Adik tirinya Sun Ti. Anak tirinya namanya Xiang ya. Adik tirinya itu seneng nakal, memang sering mengerjain. Suka iseng gitu ya. Kemudian ya pasti dong kalau anak sedang rentan salah satu pasti kena pukul. Jadi si Sun Ti itu ya bawa belur lah ceritanya gitu ya. Malah kokonya malah yang kalah ini ya. Iyalah. Iya. Kata orang apa tuh? Kecil cabai rawit. Jago ya. Oke lah. Kita tahu cerita tentang itu. Terus? Kemudian si Sun Ti ini rupanya memiliki hati yang sangat mulia dan dia itu adalah seorang yang sangat berbakti. Dia itu tidak ambil hati, tidak peduli apa yang dialami. Dia tetap memberikan baktinya kepada orang tua, kepada kedua orang tuanya, tetap mengayomi
adiknya. Nah, tetap mendidik adiknya. Kemudian berkembang dengan waktu, ya kan? Lalu Sunti ini pintar sekali. Dia itu kemudian mengembangkan pertanian. Jadi pertanian pada waktu itu sebetulnya sudah mulai, dan dia itu karena dia pintar sekali, mungkin jenius sekali ya. Dia bisa mengembangkannya dengan baik. Kemudian dia juga mengembangkan bagaimana memelihara dan mengembangkan perikanan. Perikanan juga. Satu lagi ada keramik. Keramik dia juga pandai bikin keramik. Lama-kelamaan itu banyak sekali orang-orang tuh ikut bersama dia. Jadi pengikutnya lah ya, belajar ya, sama-sama bikin, sama-sama memasarkan dan lain-lainnya. Jadi lama-lama berkembang jadi satu pabrik. Nah, dalam 2 tahun itu sudah terhimpun berkembang menjadi sebuah desa kecil. Satu desa itu semuanya pandai keramik, pandai ikan gitu. Kemudian dalam 3 tahun berkembang menjadi sebuah kota, sebuah perkotaan. Wah, luar biasa. Betul. Kepemimpinannya ini terutama yang hebat. Ya. Kehebatannya ini sampai kepada Rauti. Rauti ini raja pada saat itu ya. Raja pada saat itu. Rauti. Kemudian karena di dalam bekerja dia terlalu fokus pada pekerjaan, sehingga dia lupa bahwa dia itu sudah 30 usianya. Umurnya ada 30 dan masih sebatang kara. Belum menikah gitu ya. Belum menikah. Nah, si raja ini, si Rauti kemudian menikahkan anaknya yang kedua. Kepada putri, si Sunti. Berarti putri raja yang kedua. Yang kedua. Lalu ketika Rauti itu ingin istirahat, dia lalu menyerahkan tahtanya kepada si Sunti. Jadi jadi raja nih ceritanya. Jadi raja, ya. Dan sepanjang kepemimpinan dia itu memimpin dengan sangat baik dan dia selalu mengajarkan tentang bakti kepada orang tua. Ya. Oleh sebab itu hari itu Qieshi itu juga kita jangan ingat dah itu festival setan, tapi itu adalah Xiaozhi Jie. Itu hari anak berbakti kepada orang tua. Betul, hari anak berbakti pada orang tua. Betul. Jadi ini menarik ya, Jadi seolah-olah yang kita tahu di masyarakat kan bulan 7 itu adalah bulan setan ya. Betul. Bulan yang serem ya. Ternyata di latar belakangnya ada cerita Sunti tadi, Raja Sunti tadi itu yang justru mengajarkan bulan 7 ini malah adalah bulan hari anak berbakti kepada orang tua ya. Hari anak berbakti pada orang tua, Xiaozhi ya. Kemudian kebiasaan ini kemudian turun temurun sampai kepada Tang Cao de Shihou lah. Dinasti Tang. Ini salah satu dinasti terbesar ketika Tiongkok ya. Betul, paling jaya. Betul. Salah paling jaya. Pada waktu itu adalah Tang Taizong lah, kalau nggak salah Tang Taizong ya. Tang Taizong suatu hari bermimpi, ya, bahwa bermimpi yang buruk-buruk lah segala macam ya, bahwa dia itu dibawa ke neraka ya. Maka ada cerita tentang Tang Taizong Yu Di Yue, ya. Tang Taizong berkunjung ke neraka. Betul, berkunjung ke neraka. Dia melihat bagaimana kehidupan di neraka. Bagaimana orang yang berbuat jahat itu dihukum dan lain-lain. Dia itu begitu miris gitu loh. Kemudian setelah kembali, ya, dia kemudian menentukan bahwa Xiaozhi ini bukan hanya untuk berbakti pada orang tua juga, tapi berbakti kepada leluhurnya juga. Kemudian turut berbakti kepada memberikan makan kepada semua makhluk-makhluk di luar alam manusia. Katakanlah roh-roh itulah. Ya, roh-roh itu ya. Maka orang mengatakan itu setan ya. Jadi setan itu datang dari situ. Jadi ini kaitannya sudah jelas ya. Jadi awalnya itu justru malah dari Raja Sunti tadi itu adalah
hari anak berbakti pada orang tua sampai tarik kemudian sampai ke dinasti Tang yang sampai dibuat adalah festival bukan hanya pada orang tua berbaktinya ya. Jadi sebenarnya baik sekali ya festival ini ya Master ya. Kok belakangan ini malah jadi serem gitu ya. Jadi dan kalau kita nonton film Chinese gitu ya, kalau filmnya itu kalau yang setan-setan yang serem tuh pasti bulan 7 tuh. Iya. Kemudian bisa dilanjutkan Master bagaimana lagi setelah ditentukan oleh Kaisar Tang tadi kepada makhluk lain juga. Si Kaisar Tang ini karena latar belakang juga Buddhis ya. Maka diutuslah biku ke barat. Maka ada cerita tentang Tang Xiangzhuang, Tong Samcong. Oh itu benar. Itu dinasti Tang ya. Itu di dinasti Tang. Betul. Ya Tong Samcong. Kita kenal sebagai ada filmnya katanya Adam Sengokong. Betul. Iya. Itu berkembang versi sastranya. Ya, itu sastranya. Kalau aslinya sebenarnya Tong Samcong itu ada ya. Itu ada. Itu dalam memang hidup pada zaman dinasti Tang tersebut ya. Kita kenal dengan Xuanzang ya. Betul. Kita kenal dengan Xuanzang ya. Terus kemudian, Master? Kemudian ya sebelum kejadian ini agama Buddha masuk ke Tiongkok. Melalui biku-bikunya. Betul. Kemudian di dalam agama Buddha pada waktu itu dia kan berkembang dari India. Betul. Jadi di tanah asalnya di India bahwa pada musim panas siang desert panas itu justru banyak hujan. Jadi udah cuacanya panas, kemudian hujan, basah dan lain-lain, itu sungguh menyusahkan bagi orang terutama pada para biku ya. Nah, kemudian Sang Buddha lalu memberikan satu peraturan bahwa pada masa itu selama 3 bulan ya diwiharalah ya membina diri, sambil melatih diri sampai melatih diri sendiri ya. Selama 3 bulan sampai pada hari terakhir itu kebetulan jatuh pada Qie Shi bulan 7 tanggal 14. Kemudian pada hari itu lalu orang-orang tuh merayakan lebih kurang begitu ya. Kemudian biku-biku juga menerima dana ya. Jadi itu yang disebut apa? Sanggadana. Sanggadana kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Jadi kalau di konsep Theravada itu mungkin mereka mulai kenal dengan Katina. Katina. Jadi hari Katina itu dimulai pada tanggal 7/15 itu ya. Itu kilas baliknya ya. Ya, kilas baliknya. Terus kemudian, lalu pada waktu Sang Buddha itu salah satu murid Sang Buddha yang sangat terkenal itu Moggallana Mujanian ya. Moggallana. Itu mungkin semua orang sudah pernah mendengar ceritanya. Betul. Bahwa dia itu memiliki tingkat kepemimpinaan yang hebat, memiliki mata sakti, kesaktian yang luar biasa. Betul. Dia itu bisa melihat bahwa dahulu kala ibunya pernah berbuat banyak sekali kesalahan di dunia, lalu sekarang sedang hidup menderita di alam peta. Alam setan kelaparan. Alam setan kelaparan kita kenal ya. Alam peta itu katanya sih dia itu selama itu lapar terus, lapar sekali. Tapi dia itu kalau makanan diangkat jadi arang, buka mulutnya menjemburkan api. Jadi ya menderita sekali. Jadi Mujanian ini begitu miris ya. Lalu bertanya pada Sang Buddha, bagaimana caranya supaya bisa membantu penderitaan, mengurangi penderitaan mamanya. Ini juga ada hubungan yang bakti ya. Betul. Kebetulan nyambung. Kemudian Sang Buddha kan mengatakan ya dengan berbagi kepada para biku dan mengumpulkan tenaga dari seluruh biku-biku ya untuk membantu untuk disalurkan disalurkan kepada mamanya tersebut, mamanya terutama ya. Dan ternyata benar. Maka kebiasaan Qie Shi ini di agama Buddha itu dirayakan dengan memberikan sanggadana. Kemudian karena di Tiongkok sebelumnya sudah ada Qie Shi di Taois juga dikenal sebagai Zhong Yan Jue ya. Maka Qie Shi beda cuma 1 hari. Kemudian maknanya tuh sangat dekat, sama-sama ada baktinya. Maka
dalam perayaannya itu disatukan. Tapi kalau di Asia mungkin seperti di Thailand, di mana ada juga yang masih merayakan Chie Susunya. Di Tiongkok itu Chie Su. Kita di sini ya karena masyarakat keturunan ini juga kita merayakannya Chie Su, Chie Pan ya. Sama, ini kan sama seperti kita di Sumatera, Master kan. Kalau kita di Medan kan kita sembayangnya itu kalau Cap Gome itu hari 14 malamnya yang kita sembayang kan. 15 malamnya yang kita sembayang. Tapi kalau di tanah Jawa ini justru berbeda kan. Mereka 14 malam sudah sembayang. Iya, dia orang ini justru mungkin kayak gini ya, budaya-budaya itu yang bisa berbaur ya. Kalau kita di Medan itu benar, waktu saya pertama dari Medan ke Jakarta ya, kita kan datang kalau lagi Capgo, kita sembahyangnya datangnya Capgo malamnya, gak ada orangnya. Di wihara sini gak ada orangnya. Iya, ternyata saya tanya-tanya, loh orang sini jarang yang sembahyang ya. Oh, orang sini sembahyangnya kemarin. Capgome itu 14 malam sudah sembahyang untuk Capgo ya. Mungkin ya hal-hal seperti ini yang juga terjadi pada saat itu ya. Nah, ya itu memang malam 15. Malam 15 ya kan. Kalau kita malah Cap Gome 15 malam. Ini ada sebagian orang yang ya sebagian juga dari Sumatera, kawan-kawan kita ya. Mereka itu banyak yang sembahyang itu pagi-pagi. Jadi pagi-pagi itu jam 4, jam 5 tuh mereka udah mulai persiapkan untuk sembahyang, begitu. Oke, jadi jelas ya. Sembahyang pada leluhur segala macam. Oke, ini jadi jelas sekali ya. Jadi bulan 7 penanggalan Tionghoa ini sangat luar biasa ya. Jadi yang selama ini kita kenal dengan bulan hantu kelaparan ya, ternyata punya satu cerita dan apa ya, ini bener-bener ya satu sejarah yang sangat luar biasa yang melatar belakangi ya justru sebenarnya adalah bakti ya. Bakti. Nah, tapi kalau adalah katakanlah teman-teman kita dan sahabat kita yang berbahagia ini masih ketakutan nih dengan bulan setan ini nih. Ada pantangan-pantangannya sih Master yang sebaiknya tidak dilakukan pada saat bulan 7 penanggalan Tionghoa ini. Pantangan tuh banyak banget. Banyak banget. Tapi mudah-mudahan setelah dengar cerita kita ini ya berubah. Betul, persepsinya ini berbeda. Jadi tidak negatif lagi. Ya, tidak negatif lagi ya. Jadi persepsi negatif ini sudah menyebar merata di katakanlah Asia Tenggara. Betul. Karena kita belum sampai terlalu jauh, sudah tinggal lama-lama di situ kita nggak tahu jelas. Tapi yang jelas Asia Tenggara itu merata. Betul. Ya. Saya biasanya saya tiap tahun kan pasti pergi jalan-jalan atau pergi tugas atau apalah. Ya diantaranya kalau ke Taiwan, ke Tiongkok, ke mana sekitar Asia. Saya itu paling suka bulan 7. Saya terbang dari Singapura. Murah tiketnya. Sepi lagi ya. Orang takut terbang gitu ya. Dianggap pantangan bulan 7. Pantangan. Tapi apa benar seperti itu maksudnya? Sebetulnya itu suatu ketakutan lah sebetulnya ya. Tapi karena itu sudah membudaya, sudah membekas dalam sanubari setiap manusia. Ya kalau lebih hati-hati itu gak ada salahnya sih, ya. Jadi walaupun itu tidak sepenuhnya benar ya, tapi ya lebih berhati-hati. Paling enggak kalau selama ini kita sembrono ya ada satu hari yang bisa membuat kita lebih hati-hati. Selama 1 bulan ya, 1 bulan ini ya, bulan 7 ini yang jatuh pada tanggal tadi berapa ya? 20 sekian ya. 20 berapa nih bisa lihat kalendernya masa siang ini? 29 Juli ya, sudah masuk Juli ini ya. 29 Juli itu sudah masuk ke bulan 7 tanggal 1 ya. Cik ya. Berakhirnya di Jikau ya. Tanggal 26 Agustus. Ya, 26 Agustus. Oh, tahun ini cuma 29 ya. Ya. Dan Cigwe Capgonya itu Cigwe Puannya jatuh di tanggal 12. Coba lihat Master kalendernya. Ya. Nah, ini waktu itu saya udah pernah diajarin Master untuk melihat nih. Kita lihat nih tanggal 12 Agustus ini yang malah banyak ya. Nah, ini apa nih? Kelinci dicoret berarti sio kelinci yang kurang bagus gitu ya. Itu tradisional. Oke, kita lanjut Master. Selain itu yang tadi Master mengatakan tentang perjalanan terbang-terbang itu. Betul. Yang orang merasa agak pantang. Yang satu lagi yang tidak pernah ketemu ini kalau untuk orang Tionghoa, orang menikah. Betul. Nah, Cikgu itu gak pernah ketemu, gak pernah dapat gitu. Master juga pasti saya yakin tidak akan pernah dapat undangan orang menikah. Nah, ini bagaimana? Dan kadang-kadang orang cari saya tanya tentang hal itu yang baik ya.
itu mereka cenderung menghindari cikgue. Walaupun cikuenya itu menurut tanggal lahir itu bagus. Kita kasih gak ada yang berani pakai. Padahal itu kalau sewa gedung itu murah ya? Murah. Mau pakai. Segalanya murah. Oke. Terus gimana? Murah dan sepi juga. Oke. Tapi benar loh, saya hampir nggak pernah dapat undangan itu yang orang menikah itu bulan 7 Tionghoa. Sampai lagunya juga dikait-kaitin. Nah, jadi gimana kalau kayak gitu? Itu apakah benar adanya? Sebetulnya kalau tentang sehari-hari, apakah itu pernikahan, apa buka toko, atau apapun yang penting di dalam kehidupan seseorang, itu kita berpaku kepada tanggal lahir seseorang. Dan yang kita ambil itu adalah hari yang bisa menyokong perkembangan mereka. Jadi hari tersebut memiliki satu elemen yang bisa mendorong tanggal lahir itu untuk menjadi lebih bagus lah, lebih maksimal. Sebenarnya itu yang betul. Ya, tapi karena dikait-kaitan begini ya sudahlah, daripada menimbulkan efek di sanubari kan, ya udah kita ikuti aja. Bagi mereka yang memang mau memakai, itu bagus sebetulnya. Kalau tanggalnya itu kebetulan cikgue, tapi tanggalnya cocok bagi dia. Ya, contohnya kalau selain Chinese kan ada ya. Betul. Yang pakai cikgue kan nggak semuanya jelek. Iya, betul ya. Jadi bukan berarti, apalagi setelah mendengarkan penjelasan dari Master Xiang Yi bahwa bulan 7 Tionghoa ini bukan hanya sebuah bulan yang menakutkan. Betul. Ya, justru ini ada sebuah pesan positif yang sangat baik, yaitu ketika bagaimana anak-anak itu berbakti kepada orang tua dan tidak berhenti sampai di sana, berbakti kepada leluhur. Betul. Ya kan ada satu keyakinan bahwa sebenarnya setiap manusia itu pernah bertemu. Ya, setiap manusia itu pernah bertemu. Ketika kita memberikan satu penghormatan kepada leluhur, kepada semua makhluk, ya, kita tidak tahu apakah makhluk itu pernah berhubungan dengan kita pada kehidupan yang lampau, ya. Jadi ini sebuah pesan yang sangat bagus malah ya. Benar. Dan bulan 7 itu sebetulnya tidak hanya Qigui Pong aja. Masih ada satu hari penting. Nah, apa itu Mas? Ya, Qigui Qixia. 77 ya? 77. Itu terkenal juga itu. Ya. Bulan 7 tanggal 7. Kebetulan 7 Juli kemarin Perdana Menteri Jepang. Oke. Abe ya. Iya. Oh, itu tanggal itu ya. Tanggal 7 Juli betul. Tanggal 7 Juli, 77 ya. Itu kebetulan. Dan yang kita maksud ini bukan 7 Juli internasionalnya, tetapi Imleknya. Itu Qigui Qixia. Itu adalah pertemuan sepasang insan yang dimana dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ruang. Yang satu dari langit, yang satu dari bumi. Mereka hanya bisa bertemu pada hari 7 kemudian bulan ke-7 Imlek. Dijembatani oleh nama Qie Niao ya. Qie Niao itu semacam burung, apa itu burung gereja atau apa, saya juga tidak terlalu jelas. Yang penting itu Qie Niao. Kalau Ma Qie itu gereja ya. Qie Niao, apakah itu gereja saya tidak tahu. Jadi itu terjadi di Tiongkok, paling enggak itu di hikayat yang berkembang di masyarakat. Maka hari itu sebetulnya ada hari Valentine, hari Valentinnya Chinese. Jadi ini ceritanya tuh sangat mirip banget tuh sama dengan Jakarta Road yang di kita. Bahwa suatu hari si pemuda ini sedang di hutan. Mereka dulu kan biasa kan potong kayu lah, ambil kayu segala macamnya. Kemudian tiba-tiba mendengar ada cekikikan itu wanita ya, suara air. Lalu dia mencari tahu, ternyata di danau tidak jauh dari situ itu ada 7 bidadari. Sedang bermandiri gitu loh. Ya. Nah, dia lalu iseng menempatin salah satu pakaian dari salah satu bidadari itu. Nah, kemudian belakangan karena tindakannya itu yang tidak sengaja, mereka lalu bertemu, lalu saling jatuh cinta. Kemudian sang bidadari itu lalu tinggal bersama-sama di dunia. Mereka membentuk rumah tangga yang berbahagia. Ya. Lalu
sekian tahun kemudian ternyata sang kaisar itu tahu salah satu putrinya kok nggak pulang-pulang kemana. Begitu dicari tahu, ada di dunia. Wah, kemudian ditarik pulang, disuruh pulang, ya. Dibawa pulang ke langit, ke langit ya. Semacam dihukum atau apa, kamu tidak boleh ketemu dengan orang ini. Ya. Kemudian karena ketulusan daripada si putri ini, ya si bapaknya kemudian memberikan izin. Ya baiklah, cuma 1 tahun, cuma boleh 1 hari aja. Itu di bulan 7 hari ke-7. Jadi biasa. Itulah sebabnya hari itu adalah Valentine yang sebenarnya milik orang Tiongkok. Ya. Orang Tiongkok. Luar biasa ya. Jadi ternyata bulan 7 ini setelah mendengarkan Master Siang ini sangat luar biasa ya. Jadi harusnya kita ini tidak perlu ketakutan lagi ya. Nggak usah ketakutan. Tadi kita bercerita tentang pantangan, Master. Kalau kemudian kita bercerita positifnya, apa yang sebaiknya dilakukan di bulan 7 ini? Sebetulnya itu bakti itu adalah satu titik yang sangat baik, sangat positif ya. Jadi kita selain meneruskan budayanya bahwa kita itu bersembahyang kepada leluhur, ya, ada baiknya kita juga memberikan contoh dan mengajarkan pada anak-anak kita, karena anak kita sekarang itu banyak kan sudah siwal ya, sudah ke barat-baratan, ya. Belajar dari tradisi barat ya. Disuruh makan kueku dia nggak mau, maunya pisah katanya. Iya. Jadi ya kita kasih tahu kepada generasi kita yang melapis ya, supaya tradisi Tionghoa ini bisa turun ke temurun dimanapun kita berada. Betul. Ya. Betul, Jadi betul. ini bukan kesukuan, tetapi adalah suatu peragaman budaya. Iya, ini keragaman budaya dan ini satu maksudnya mewarisi ajaran leluhur atau kearifan lokal yang sudah secara turun temurun tapi positif. Benar. Dan yang kedua adalah bahwa bila mana kita memandang segala sesuatu lebih positif, itu lebih bagus. Jadi kita tidak dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang sebetulnya nggak perlu. Ya seperti dulu itu dulu katanya kalau jalan malam-malam, terutama di Cegui Point itu ya, nggak boleh bersiul. Ketika ditanya kenapa, karena si hantu suka dengan siulan, bisa diikuti, bisa ditempel ya. Bisa ditempel. Kemudian nggak boleh memukul orang dari belakang gitu. Nah, di bulan 7 gitu ya. Di bulan 7 itu. Karena apa? Karena manusia itu ada 3 api, kiri, kanan, dan kepala. Ketika ditepuk itu apinya mati. Gitu. Gampang ditempel. Dan lain-lain banyak sekali pandangan-pandangan yang sebetulnya tuh nggak perlu sebetulnya. Itu ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Benar. Ketakutan yang tak beralasan. Jadi intinya itu sebetulnya yang positifnya adalah baktinya itu yang paling penting. Kalau orang tuanya masih ada ya berbaktilah secara nyata ya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada ya kita bisa melanjutkan persembayangan penghormatan kepada orang tua dan juga leluhur. Benar. Ya orang tua yang kalau ada ya berbakti itu sangat penting sekali. Karena kita ini sehari-hari sibuk ya, kita ada di masyarakat yang majemuk, yang sibuk, yang berkembang dengan sekarang ruwet sekali. Ya, jadi memang dalam sekeluarga itu seperti kita yang datang dari kampung ya. Waktu dulu kita datang duluan, orang tua tinggal di sana ya. Itu kita mau berbakti juga susah. Mumpun kita bisa bersama, orang tua masih ada, ya tunjukkanlah bakti secara nyata ya. Secara nyata, betul. Orang dulu juga suka ngomong begini ya. Orang tua kalau sudah mati, mau sembahyang pakai apapun itu udah gak gitu bermanfaat dibanding orang tua masih ada gitu ya. Waktu Cheney kemarin kan ada yang bakarin sepeda motor asli. Oh, sepeda motor asli yang dibakar ya? Dibawa ke Bukuberan, dibakar. Waduh.
Ini ada kaitannya nggak dengan cengbeng tadi, Master? Ini kan kita belum membuat video tentang cengbeng ya. Tahun depan kita buat video tentang cengbeng. Nah, ini mungkin cerita sedikit aja. Kaitan yang tadi dikatakan sembahyang leluhur, kan kalau kita orang Tionghoa itu kalau kita bercerita sembahyang leluhur, bakti kepada leluhur kan banyak kan adalah di cengbeng, di bulan 4 itu kan. Nah, ini kalau tadi Master katakan yang berbakti kepada leluhur dengan sembahyang, apa hubungannya, ada nggak kaitannya itu adalah di baktinya ini, di baktinya. Ya, sebenarnya momennya itu berbeda. Ya. Momennya itu yang satu adalah karena dilatar belakangi oleh musim. Nah, karena pada waktu itu dari musim semi udah mulai panas, menjelang panas. Makanya namanya cengbeng ya. Maka cengbeng ya, ceng itu jernih, jernih terang gitu ya. Nah, jadi latar belakangnya itu berbeda. Tapi intinya itu sebenarnya mendekati bakti ya. Jadi memang bakti ini kan adalah ajaran inti dari budaya Tionghoa. Benar. Jadi hampir semua festival-festival yang kita lihat dalam tradisi Tionghoa itu pasti berlandaskan bakti. Ya? Benar. Jadi ya memang Paisan Xiaowi Xianah. Artinya Mas? Artinya beratus-ratus kebaikan yang utama, paling pertama adalah bakti. Oh, luar biasa. Boleh diulangi Mas? Nanti kita ketikkan di bawah bahasa Mandarinnya. Paisan Xiaowi Xian. Paisan Xiaowi Xian ya. Paisan jadi dari segitu banyak ratusan kebaikan. Nah, yang utama, yang pertama itu adalah bakti. Wih, luar biasa sekali ya. Jadi ada pesan-pesan lain lagi Mas yang tentang berhubungan dengan bulan 7 penanggalan Tionghoa ini. Selain tadi bakti sudah kita dengarkan, terus tadi kemudian juga ada festival hantu dari dinasti Tang tersebut, dan juga ada yang tadi ulam bana yang versi Tionghoa, dan juga ini tadi yang berdasarkan Tao Chiao juga ya. Tao Chiao juga ya. Terus dari Buddha juga sudah. Terus ada pesan-pesan apa lagi yang mau Master sampaikan untuk kita menyikapi bulan 7 ini? Ya, yang paling penting adalah bahwa memandang bulan 7 ini dengan positif, ya. Bahwa bulan ini adalah sebuah bulan yang penuh dengan berkah, bahwa tidak ada salahnya kalau kita yang berlebihan, yang sudah berkecukupan, kita menyisihkan sedikit untuk membantu yang kurang. Kalau waktu dulu, waktu mama saya masih ada, karena waktu itu tinggalnya di Jembatan 5 di Tambora, dekat sama Cintrian. Setiap Cike Point itu pasti disumbang beras ke sana. Jadi ya disumbangkan, tapi saya lihat mereka juga bagus karena ada aksi nyata. Beras yang disumbangkan itu memang dibagikan kepada yang kurang mampu, ya. Jadi ya asal kita jangan menyalurkan kepada melalui yayasan atau apa yang enggak lah, tapi yang jelas. Cari yang jelas ya. Yang transparan, yang bisa. Atau kita bantu yang memang kita kenal. Ya. Itu satu lagi Mas, ketinggalan, saya lupa tanya. Nah, kalau Cik Gue Po ini kan banyak sekali sembahyang yang kita bilang itu sembahyang rebutan. Foto ya, yang kita sampai akhir bikunya itu nyebar, terus semua berebut itu bagaimana cerita ini? Tadi ketinggalan sedikit. Mas, ini menarik ini. Apakah kita harus ikut berebut juga? Foto itu foto atau foto itu sebetulnya itu adalah salah satu upacara dari sisi agama. Dari tradisi Mahayana yang di Tiongkok itu ya. Tradisi Mahayana yang di Tiongkok ya. Jadi itu ditujukan ya dari sisi agama adalah ditujukan pada para arwah, pada makhluk-makhluk yang di luar dunia kita yang membutuhkannya. Kemudian aksi nyatanya di dunia ini ya kita menjadi dibagikan kepada yang membutuhkan, yang kaum miskin segala macam. Itu banyak dilakukan wihara-wihara itu banyak. Betul. Kemudian ada pula yang berkembang menjadi ya saya harus nomor 1. Saya sumbangnya harus nomor 1. Kemudian sauciangnya ke wihara mesti nomor 1. Ya. Itu berebut seperti itu tidak perlu. Yang paling penting itu adalah
hati kita, ketulusan hati kita untuk berbuat, untuk membantu. Betul. Nah, itu yang paling penting. Luar biasa sekali ya. Memang ya. Jadi sahabat yang berbahagia ya. Jadi dari Chinese Culture Talks and Wisdom ini sangat luar biasa ya. Master Xiang Yi sudah menjelaskan dengan sangat baik. Jadi marilah kita jangan ketakutan lagi ya. Jadi bukan hanya festival katakanlah festival hantu kelaparan akhirnya kita ketakutan, waduh banyak hantu. Tapi kita ubah dengan hal yang lebih positif ya. Walaupun tadi cerita hantu itu juga tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Master Xiang Yi ya, tapi ada pesan-pesan positifnya, yaitu berbakti ya, berbakti dan melakukan penghormatan ya. Dan yang paling penting itu adalah kita menyalurkan kebaikan. Betul. Ya, jadi tadi cerita dari Bante Moggallana tadi ya, ketika Bante Moggallana tersebut mau berbakti kepada orang tuanya, almarhum mamanya, Bante Moggallana itu sesuai petunjuk Buddha melakukan satu kebaikan dulu. Benar. Nah, setelah ada satu kebaikan baru itu yang disalurkan kepada almarhum mamanya. Nah, itu demikian juga dengan kita ya. Master, kita tidak tahu leluhur-leluhur kita itu ada di mana sebelum-sebelumnya. Paling kita mengenal 2 sampai 3 level di atas kita. 3 tingkat paling maksimal. 3 tingkat udah paling maksimal ya. Di atasnya kan kita tidak tahu. Tapi bukan berarti tidak ada kan? Iya, mungkin kita masih kecil. Betul, masih kecil dan kita bisa melakukan satu kebaikan-kebaikan dan kita bisa salurkan kepada leluhur kita dan misalkan kalau leluhur kita kata kebaikan kita sangat besar, bisa salurkan kepada makhluk-makhluk lain juga. Benar. Ya kan kita tidak tahu bahwa banyak juga makhluk-makhluk yang kurang beruntung yang mungkin belum mendengarkan Master Xiang Yi, belum bersembahyang, belum melakukan kebaikan atas nama leluhurnya. Dan kita juga bisa melakukan satu kebaikan ya tadi yang Master sampaikan kepada seluruh makhluk-makhluk yang menderita. Nah, terakhir Master, untuk menutup Chinese Culture Talk and Wisdom ini tentang bulan 7 penanggalan Tionghoa ini. Silakan Master. Ya, jadi pada bulan 7 penanggalan Tionghoa ini kita kembali kepada cerita kita yang tadi, bahwa intinya itu bukan ketakutan yang ditimbulkan, tetapi kita balikkan mindset kita kepada kebaikan yang harus kita lakukan, terutama bakti dan berbagi. Itu yang paling utama. Penting sekali. Bakti dan berbagi ya. Jadi sahabat yang berbahagia, sahabat penonton Chinese Culture Talk and Wisdom, jangan lupa subscribe dan like channel ini dan nyalakan loncengnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Master Xiang Yi. Ini pencerahan yang sangat luar biasa tentang bulan 7 ya. Jadi jangan jadikan bulan 7 menjadi satu ketakutan, justru jadikanlah bulan 7 ini menjadi bulan penuh berkah dan kebaikan. Salam untuk kita semua, sehat dan bahagia selalu. Bye-bye.